Jika kamu mendengar Dajjal telah masuk ke kotamu, maka segera tutup semua pintu rumah, cari istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan ibu kandungmu. Ikat mereka di tiang di dalam rumah agar tak keluar menemui Dajjal. Dajjal itu bergelar Al-Masih, yang artinya adalah sang penghapus. Siapapun yang bertemu dengan Dajjal akan menguap hilang imannya. Bahkan kata Rasulullah, akan ada nanti suatu laki-laki yang mengaku tebal imannya, tak akan goyah oleh Dajjal. Namun ketika dia keluar rumah, bertemu dengan Dajjal, langsung menguap hilang imannya. Dan seketika itu pula, ia langsung bersujud menyembah kepada Dajjal. Maka Nabi mengharamkan umatnya jangan sampai bertemu dengan Dajjal. Siapapun yang bertemu dengan Dajjal pasti langsung murtad, kafir bersama Dajjal. Dan itu artinya sampai mati ia tidak akan beriman kepada Allah. Dajjal itu memiliki kemampuan sihir yang amat dahsyat, sehingga para dukun-dukun dan pemimpin dunia kelak akan bersujud menyembah Dajjal. Dajjal ini memiliki kemampuan magic yang sangat luar biasa, karena semua bangsa iblis, jin dan setan semua bersatu mendukungnya. Langit ditunjuknya, maka awan langsung berkumpul dan turunlah hujan. Mayat satu kuburan bisa ia bangkitkan dalam wujud manusia yang sempurna seperti dulu lagi. Bumi yang gersang dan tandus bisa ia tumbuhkan tanaman yang subur, dan buah-buahan pun muncul dari tanaman-tanaman tersebut. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup menghadapi Dajjal, karena setiap yang bertemu dengannya pasti akan rontok imannya. Namun bagaimana jika nanti bertemu Dajjal tanpa kita sengaja? Maka Rasulullah memerintahkan agar kita membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, dan itu diulang terus sampai Dajjal pergi dari hadapan kita, karena hanya Al-Kahfilah yang bisa melindungimu kelak. Maka mulai dari sekarang wajib bagi kalian umat muslim untuk mulai menghafal surat Al-Kahfi sebagai pelindung dari Dajjal kelak. Kata Nabi SAW, ketika Dajjal muncul nanti, ia akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Ia akan memasuki kota-kota yang banyak manusianya terlebih dahulu. Namun ia tidak akan memasuki dusun-dusun, lembah-lembah yang sedikit manusianya. Begitu Dajjal datang, magicnya pun langsung menyebar. Banyak orang tak sadarkan diri, bahkan setiap orang seperti terhipnotis untuk keluar rumah menemui Dajjal, terutama kaum perempuan. Maka jika Dajjal telah datang ke kotamu, Nabi memerintahkan agar para lelaki segera mencari istri, anak perempuan dan ibu kandungnya untuk segera diikat di tiang dalam rumah agar ia tak keluar menemui Dajjal. Maka dari sekarang, marilah kita memperteguh iman, akidah, dan tauhid agar nanti siap menghadapi kedatangan Dajjal. Tanda-tanda kedatangan Dajjal ini pun sudah tak bisa ditutup-tutupi lagi, karena tanda alam yang diceritakan Nabi seperti mengeringnya danau Tiberias di Israel, pohon kurma baisan yang tak lagi berbuah, ini benar sudah terjadi semua. Dalam hadis Muslim, sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari pernah bertemu Dajjal di sebuah pulau di Laut Zaman dengan 20 awak kapalnya. Dajjal terikat kaki, tangan, dan lehernya dengan rantai yang besar sampai terurai ke lantai di dalam kuil sebuah pulau. Dajjal menanyakan beberapa hal kepada Tamim Ad-Dari. Di antaranya, sudah adakah laki-laki di Arab yang bernama Ahmad mengaku sebagai nabi? Tamim menjawab ada. Ada yang beriman kepadanya atau tidak? Pria itu pun menjawab, ada yang beriman tetapi ada juga yang tidak. Maka Dajjal berkata, selamatlah orang yang beriman kepadanya. Dajjal bertanya lagi, masih adakah air di danau Tiberias? Pria itu menjawab masih banyak.
Kemudian Dajjal berkata, airnya sebentar lagi akan habis. Dan faktanya Danau Tiberias kini sudah menyusut 16 meter airnya. Bahkan gundukan dasar tanahnya pun sudah terlihat muncul ke permukaan. Dan pertanyaan Dajjal yang terakhir, masih berbuahkah atau tidak kurma di kebun Baisan? Pria itu menjawab masih. Dan Dajjal pun langsung menyahut, sebentar lagi tidak akan berbuah kebun kurma itu, dan tidak lama lagi aku akan lepas. Faktanya kebun kurma Baisan sekarang sudah sama sekali tidak berbuah, bahkan banyak pohonnya yang mati. Sesampainya di Arab dan berjumpa dengan Rasulullah, Tamim Ad-Dari langsung menceritakan apa yang dia alami selama di kuil Pulau Tengah Laut tersebut. Dan Rasulullah langsung mengatakan, demi Allah, itu adalah Dajjal laknatullah. Jika aku masih hidup nanti, aku sendiri yang akan menghadapinya. Namun jika kelak aku sudah tiada, maka bekalilah diri kalian dengan surah Al-Kahfi. Nabi bersabda, hanya ada satu remaja nanti yang bertemu dengan Dajjal, tetapi ternyata dia tidak mau sujud. Dajjal bertanya, mengapa engkau tidak mau bersujud kepadaku? Tidakkah kamu lihat seluruh manusia di hadapanmu sujud menyembahku? Remaja laki-laki itu pun menjawab, sujudku hanya kepada Allah, dan aku tidak akan sujud kepada makhluk. Mendengar perkataan itu, Dajjal pun marah. Dicambaknya rambut remaja itu, kemudian digergaji kepalanya sehingga terbelah dua. Darah pun bersimbah mengalir kemana-mana. Lalu Dajjal mengelilingi jasad remaja itu sambil mengucapkan, kum, bangkitlah. Maka atas izin Allah, bangkitlah pemuda itu dengan wujud utuh seperti sedia kala. Darah yang tadinya bersimbah di lantai bersih kembali seperti ajian rawa rontek kalau di Pulau Jawa. Dajjal pun dengan bangganya bertepuk dada, sudah kubunuh ini anak dan saya bangkitkan kembali. Tidakkah kamu sekalian percaya bahwa aku adalah Tuhan? Setelah kejadian tersebut, Dajjal menyuruh remaja itu untuk sujud menyembahnya. Namun lagi-lagi remaja itu menolak dan mengatakan, sorry, semakin mantap imanku kepada Allah, dan aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Mendengar perkataan itu, Dajjal pun marah sejadi-jadinya dan akan membunuh remaja tersebut. Namun atas izin Allah tidak bisa, karena kekuatannya telah dicabut oleh Allah. Sekarang ini, hampir seluruh negara-negara besar sedang sibuk mempersiapkan kemunculan Dajjal, karena tanda dalam hadis sudah nampak semua. Dajjal tidak akan bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, karena di perbatasan kota itu sudah siap sedia malaikat yang menghunuskan pedang. Kemudian Dajjal naik ke bukit di luar kota Madinah sambil menunjuk ke Masjid Nabawi itu adalah istana putihnya Ahmad. Kemudian Dajjal menghentakkan kakinya di bukit itu, maka terjadilah gempa hebat di Mekah Madinah. Seluruh orang-orang munafik keluar lari dari kota itu dan bergabung dengan Dajjal. Dan yang tersisa dalam kota itu hanyalah kaum muslim yang diridhoi oleh Allah. Dan ketahuilah, di atas bukit itu kini telah dibangun sebuah istana oleh pemerintah Arab Saudi. Padahal itu adalah bukit Dajjal kelak. Sejak kemunculan Dajjal dan ia mengelilingi bumi, masanya tidaklah lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Karena setelah itu muncullah tanda kiamat yang ketiga, yaitu turunnya manusia dari langit yang disimpan khusus oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Ia adalah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun di Damaskus di sebuah masjid yang ada menara putihnya, dan masjid itu adalah Masjid Jami' Amawi. Orang-orang muslim bersama Al-Mahdi sudah terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya selama beberapa hari di dalam masjid. Padahal Al-Mahdi ini bergelar penakluk timur dan barat, tak terkalahkan oleh siapapun. Namun ia tak berdaya, tak mampu menghadapi Dajjal. Kemudian Al-Mahdi bersama kaum muslim di masjid itu melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Ketika Al-Mahdi komat maju ke depan, seluruh mata menuju ke atas melihat cahaya putih, yang itu adalah Isa alaihissalam yang turun dari langit dan diapit oleh 2 malaikat. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti pun telah datang. Al-Mahdi pun langsung mundur mempersilahkan Isa menjadi imam. Namun Isa menjawab, "Tidak, imam di masa ini adalah engkau, Al-Mahdi. Saya hanya penolong pendampingmu." Kemudian Al-Mahdi pun menjadi imam sholat subuh. Selesai sholat dan berzikir, ternyata Dajjal telah berhasil masuk mendobrak pintu masjid. Dengan penuh kesombongan, Dajjal bersama kaum Yahudi dan para pengikutnya ingin mencincang Al-Mahdi dan para kaum muslimin di dalam masjid itu. Ternyata di luar dugaan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam pun berdiri berhadapan langsung dengan Dajjal. Dajjal pun langsung menjerit sejadinya, meleleh tubuhnya. Nabi Muhammad pernah bersabda, jika Dajjal tak lari dari masjid itu, maka akan mencair seluruh tubuhnya. Tetapi Dajjal langsung lari ke ujung barat. Dengan kekuatan yang diberikan Allah, Isa pun telah menunggunya di ujung barat. Dia lari ke timur pun sudah ditunggunya di hadapannya di ujung timur. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut. Disitulah Isa sudah menanti dengan tombak khusus dan dihantamkannya tombak itu ke tubuh Dajjal. Ia pun menjerit sakaratul maut dan Dajjal mati seketika. Dengan darah di ujung tombak dan kemampuan khususnya, Isa terbang kembali ke tempat Al-Mahdi dan kaum muslimin seraya berkata Dajjal telah terbunuh. Seketika itu pun riuh di dalam masjid dengan suara takbir. Seluruh pengikut Dajjal pun melepaskan pedangnya dan ia lari sekencang-kencangnya menghindari serangan kaum muslimin. Mereka menyelamatkan diri masing-masing bersembunyi ke tempat yang aman. Namun atas takdir Allah, berbicaralah semua bangunan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Tembok-tembok pun dapat berbicara memberitahukan kaum muslim bahwa ada Yahudi di baliknya. Dan umat muslim pun langsung membunuh Yahudi-Yahudi tersebut. Bahkan lubang-lubang persembunyian pun dapat berbicara, kecuali satu, yaitu pohon Gorgot. Karena sesungguhnya Gorgot itu adalah pohonnya Yahudi. Maka sejak 12 tahun yang lalu, Israel dan Yahudi telah menanam awal sebanyak 2 juta pohon Gorgot, dan itu bertambah banyak sampai sekarang, yang tingginya lebih dari 15 meter sekarang ini. Yahudi mengetahui bahwa pohon Gorgot inilah persembunyiannya bangsanya kelak. Namun umat Islam sudah mengetahui hadis ini sejak lama. Maka kelak kalau ingin menghabisi Yahudi, tinggal mencari pohon Gorgot, karena pasti disitulah mereka bersembunyi. Kemudian habislah kaum Yahudi ini. Agama Nasrani dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Salib dibinasakan. Lalu Isa mengajak seluruh umat yang tersisa untuk kembali ke agama tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Umat Nasrani pun mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah."